Pemirsa Sekolah Birokrasi Senen, jumpa kita dengan satu hal yang sangat penting dalam kondisi di mana tahun ini merupakan tahun yang sangat kritis bagi birokrasi, tidak hanya di pemerintah pusat tetapi juga di pemerintah daerah, berhubung dengan akan diterapkannya seluruh rangkaian daripada perintah presiden berkaitan dengan penyederhanaan struktur birokrasi. Karena itu saya merasa penting untuk memberikan sekilas tips mengenai bagaimana mempersiapkan proses transisi dengan struktur birokrasi yang baru. Penyederhanaan birokrasi ini tentu saja berimplikasi pada berubahnya karakter birokrasi, yakni dari pola struktur organisasi yang panjang jika mengambil keputusan selama ini dengan menggunakan pola hierarki dan sistem komando, prosedur dan mekanisme kerja yang menekankan pada alur yang ketat, hingga cara kerja yang dituntun oleh standar operasional prosedur yang ketat. Penyederhanaan struktur birokrasi ini tentu berdampak pada menghilangnya dua struktur dan jabatan yang ada pada eselon 3 dan 4. Selain itu juga tentu berimplikasi pada mekanisme yang tentu tidak lagi sama dengan masa sebelum penyederhanaan birokrasi. Berdasarkan pengalaman selama ini, perubahan yang dilakukan tersebut memang terkesan mudah, namun di dalam tataran pelaksanaan tidaklah mudah seperti yang kita lihat selama ini. Mengapa? Karena harus dilakukan sebuah prakondisi agar proses perubahan yang dilakukan itu tidak mengalami apa yang disebut dengan culture shock. Misalnya para pejabat yang terkena dampak pergantian jabatan dari pelajar struktural ke fungsional. Secara mental tentu panggilan tersebut berdampak pada status sosial mereka, di mana harus dirubah mindsetnya menjadi tidak mengagungkan lagi jabatan struktural pada selama ini. Pada ASN lainnya juga akan mengalami hal yang sama, tentu akan mengalami perubahan yang selama ini mereka cenderung untuk mengejar jabatan struktural sebagai selama ini dipandang sebagai status sosial tertentu di dalam birokrasi. Nah, ini kemudian berubah menjadi jabatan yang lebih menekankan pada aspek kompetensi yang kita sebut dengan jabatan fungsional. Dan ini merupakan sebuah status baru dan tentu cara baru dalam berkarya di dalam birokrasi. Walaupun selama ini sudah ada jabatan fungsional, namun tidak bergengsi daripada jabatan struktural. Nah, tentu dengan pola baru ini akan mengalami perubahan yang tentu sama sekali berbeda. Dan implikasi lainnya adalah pola dan mekanisme kerja yang berubah, yakni dari berbentuk struktural menjadi squad atau tim. Itu sebelumnya di mana pegawai bekerja dalam kelompok-kelompok dalam hierarki, baik dalam satu satuan unit berupa bidang, bagian maupun seksi atau subbagian. Selama ini para ASN bekerja di dalam batas-batas tembok atau demarkasi yang kaku. Alur informasi maupun kegiatan mengalir dari atas ke bawah dan kurang bersifat diagonal atau 360 derajat. Para pegawai yang selama ini inisiatif kerja didasarkan pada perintah atasan akan berubah menjadi tentu lebih cair. Mereka akan bekerja dalam sebuah tim yang didasarkan pada keragaman kompetensi dan dipimpin oleh seorang koordinator tim dan dalam posisi sebagai atasan, namun sebagai fasilitator yang mendukung anggota tim dan dapat mampu mencapai target yang ditentukan. Jadi tidak seperti selama ini di mana atasan itu yang memiliki kewenangan kekuasaan sehingga bertumpu bawahan kepada atasan. Namun dengan kondisi baru ini, walaupun dia sebagai ketua tim atau koordinator, mereka itu justru menjadi fasilitator yang baik agar seluruh potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota tim itu bisa tereksplor keluar dan memberikan hasil pada pencapaian target yang sudah ditentukan. Nah, kondisi yang akan dihadapi ini tentu memerlukan perubahan mindset dan kultur set agar mampu para ASN itu beradaptasi. Tidak terkecuali pentingnya melakukan pemetaan kembali mengenai kompetensi ASN, karena dengan model kerja berbasis squad atau tim ini, maka setiap ASN itu harus jelas kompetensinya agar mampu secara optimal memberikan kontribusi dalam
tim kerja yang baru dibentuk. Tentu pemanfaatan teknologi juga dalam bekerja menjadi bagian tak terpisahkan yang juga harus disikapi, mengingat dalam waktu yang bersamaan dunia mengalami krisis dalam bidang kesehatan, yakni adanya wabah atau pandemi COVID. Kondisi ini tentu memaksa birokrasi tetap mampu memberikan layanan dalam situasi pandemi. Karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali ASN bekerja dalam skala yang harus terjaga dari terpaparnya virus COVID-19 yang kemudian diganti dengan nama work from home. Nah, jalan keluarnya ini merupakan menggunakan teknologi informasi yang berbasis digital. Akibatnya, semua ASN harus mengerti dan terampil menggunakan teknologi baru tersebut. Hal ini berarti perlu pelatihan dan sosialisasi penggunaan model kerja baru yang berbasis pada teknologi digital. Tuntutan penggunaan teknologi digital sebagai akibat disrupsi teknologi. Di satu sisi, selain itu juga birokrasi harus melakukan pengadaan sarana dan prasarana baru dan masih berupa teknologi digital untuk mendukung work from home tersebut. Contoh-contoh kecil seperti dalam konteks melakukan perubahan tidaklah sederhana. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, maka tingkat efektivitasnya akan lama tercapai. Nah, berikut ini beberapa langkah yang dapat kita lakukan dengan mempersiapkan masa transisi tersebut. Secara umum, untuk mempersiapkan proses transisi menuju pelaksanaan secara nyata atas apa yang menjadi tujuan reformasi birokrasi, khususnya terkait dengan penyederhanaan struktur birokrasi, adalah sebagai berikut. Yang pertama saya kira adalah bagaimana pimpinan beserta anggota ini pertama melakukan evaluasi situasi organisasi dan menentukan tujuan dan arah strategi. Nah, tentu ini bicara mengenai upaya mengaudit kondisi saat ini. Apakah memang upaya untuk melaksanakan cara kerja baru yang berbasis pada squad model itu kemudian dari sisi ASN-nya itu memang sudah bisa terpetakan mengenai potensi dan kompetensi mereka masing-masing. Tentu ini memerlukan cara yang tentu selama ini yang sudah menjadi seharusnya, yaitu mestinya ada yang disebut dengan pusat penilaian ASN atau assessment center. Lalu kemudian tentu dibarengi dengan bagaimana sistem informasi ASN itu juga harus selalu update gitu ya. Bagaimana dengan mekanisme evaluasi kerja yang selalu ada, apakah itu memberikan kontribusi bagi pemetaan mengenai seperti apa kompetensi atau kinerja daripada pegawai. Ini kemudian harus menjadi perhatian sehingga akan ditemukan seperti apa nanti ketika membentuk sebuah squad atau tim yang tentu di sini mengedepankan aspek kolaborasi dan sinergitas antar individu ASN sendiri, sehingga apa yang menjadi target-target yang sekarang ini juga sudah dibarengi dengan adanya Permenpan 8 tahun 2001 yang merupakan turunan dari PP 30 tahun 2019 mengenai SKP. Nah, ini tentu sangat menekankan pentingnya kompetensi pegawai karena basisnya pada kinerja individu. Nah, kemudian dicoba dipotret lagi seperti apa tujuan daripada program-program yang akan dicapai itu, bagaimana strategi pencapaiannya, sehingga kondisi itu kita bisa menilai bahwa untuk berangkat ke depan dengan model baru birokrasi ini, maka kita bisa melakukan analisis gap-nya, dan gap ini harus diisi dengan upaya-upaya langkah-langkah strategi baru agar supaya connect dengan kebutuhan saat ini dan ke depan. Penyederhanaan birokrasi ini tentu saja berimplikasi pada berubahnya karakter birokrasi, yakni dari pola struktur organisasi yang panjang jika mengambil keputusan selama ini dengan menggunakan pola hierarki dan sistem komando, prosedur dan mekanisme kerja yang menekankan pada alur yang ketat, hingga cara kerja yang dituntun oleh standar operasional prosedur yang ketat. Penyederhanaan struktur birokrasi ini tentu berdampak pada menghilangnya dua struktur dan jabatan yang ada pada eselon 3 dan 4. Selain itu, juga berimplikasi pada mekanisme yang tentu tidak lagi sama dengan masa sebelum penyederhanaan birokrasi. Berdasarkan pengalaman selama ini, perubahan yang dilakukan tersebut memang terkesan mudah,
Namun di dalam tataran pelaksanaan tidaklah mudah seperti yang kita lihat selama ini. Mengapa? Karena harus lakukan sebuah prakondisi agar proses perubahan yang dilakukan itu tidak mengalami apa yang disebut dengan culture shock. Misalnya para pejabat yang terkena dampak pergantian jabatan dari prajurit struktural ke fungsional. Secara mental, tentu panggilan tersebut berdampak pada status sosial mereka. Yang ketiga adalah terkait dengan pentingnya menganalisis kesenjangan ya, antara apa yang ada dan apa yang diinginkan. Ini tentu berkaitan dengan kinerja selama ini yang sudah dicapai. Apakah dengan model seperti yang lalu ini itu efektif atau tidak? Tentu ini akan berubah sama sekali karena konsekuensi daripada penyederhanaan struktur birokrasi yang baru ini tentu menginginkan kinerja birokrasi lebih baik lagi. Jadi istilah presidennya tidak sekedar mendelivery, tapi juga memastikan bahwa apa yang didelivery itu menghasilkan outcome. Yang keempat adalah mengembangkan rencana untuk mengembangkan budaya. Ini penting untuk diperhatikan bahwa rencana-rencana yang bagus itu tertuang tentu di dalam berbagai target-target sasaran bentuk program, kegiatan maupun pusat kegiatan. Tetapi ini juga perlu ada pelumas, perlu ada katalisator yang baik untuk mengangkat itu. Makanya kira-kira budaya seperti apa yang penting untuk dikembangkan. Tentu di sini tidak lagi seperti yang saya sebutkan di atas bahwa cenderung bekerja dalam sebuah kondisi kotak-kotak menunggu perintah, tetapi ini betul-betul harus seluruh anggota tim yang baru ini mengeluarkan seluruh potensinya, berkolaborasi, bersinergi, dan itu kemudian satu itu betul-betul bisa mengukur seperti apa intervensi kegiatan yang dilakukan oleh staf agar supaya target-target kinerja daripada pimpinan bisa dicapai. Nah, ini tentu memerlukan yang baru. Yang kelima tentu berkaitan dengan bagaimana kemampuan organisasi untuk mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah disusun. Nah, ini tentu dibutuhkan struktur organisasi yang baik disertai dengan proses tata bisnis atau proses bisnis yang baik, lalu kemudian penempatan daripada orang-orang dalam tim itu juga harus betul-betul menunjukkan sesuai kebutuhan dengan dokumen perencanaan atau target yang ingin dicapai. Lalu kemudian di situ dibutuhkan gaya manajemen seperti apa, karena ini berbeda tentu, tidak semata-mata komando, tapi pimpinan harus bertindak sebagai fasilitator, advisor dan sebagainya. Dan yang terpenting juga adalah dukungan sarana prasarana ya. Dan kemudian tentu reward ya bagi mereka ketika rencana-rencana tersebut mampu diimplementasikan. Yang keenam adalah bagaimana mengevaluasi perubahan dan upaya baru untuk melangkah lebih jauh dan atau terlibat ya di dalam langkah-langkah untuk mempertahankan perubahan budaya tersebut. Ini penting dilakukan karena setiap perubahan itu harus jelas apa indikatornya, terutama berkaitan dengan tingkat keberhasilannya. Lalu ini kan memerlukan waktu yang panjang. Karena itu harus dibarengi dengan pemberian reward dan punishment kepada mereka ketika mereka sudah dilibatkan dalam proses perubahan itu dan mampu mencapai target-target yang sudah ditentukan, sehingga langkah yang panjang ini itu tetap memberikan ruang bagi pegawai untuk bernapas, menambah motivasi kerja karena organisasi mendukung mereka dengan berbagai macam reward ya. Dan tentu bagi mereka yang tidak mencapai target-target, tentu organisasi harus mengambil langkah-langkah bagaimana agar mereka ini bisa diperbaiki kualitas dan kompetensinya sehingga kedepannya bisa secara kolaborasi terlibat dengan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, inilah saya kira beberapa langkah penting yang birokrasi harus perhatikan dan desain sedemikian rupa sehingga proses ketika pemerintah pusat memerintahkan segera mungkin menerapkan seluruh tahapan proses reformasi birokrasi itu bisa dicapai dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan semacam pemahaman dasar untuk mempersiapkan diri menghadapi reformasi birokrasi yang saya kira tahun ini merupakan titik krusial karena akan diterapkan semua 3 tahapan
pembenahan struktur birokrasi, kemudian impasing para pejabat di pejabat struktural ke fungsional, lalu kemudian melaksanakan atau menerapkan pola kerja baru. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai ketemu dengan tema lain. Salam reformasi birokrasi.